Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020. Saya berterima kasih tadi malam saya diberi link oleh seseorang yang di dalam link itu ditunjukkan bagaimana Pak Deki Ngadas membuat satu paparan untuk membahas Ulangan 6 ayat 4, salah satu tema yang akan kami bahas pada debat nanti malam. Jadi, terima kasih sekali untuk informasi yang diberikan kepada saya. Dan saya rasa benar juga karena pemaparan dalam debat nanti hanya disediakan waktu 7 menit, maka ada baiknya saya memberikan tanggapan atas pemaparan Pak Deki yang sudah saya lihat lewat video tadi. Baik, saya akan memulai. Saya akan mengawali dengan kesesatan pikiran yang dialami oleh penganut Trinitas, ya, penganut ajaran Tritunggal, saya sebut sebagai Trinitarian. Bagaimana mereka memformulasikan Allah. Ya, saya anggap ini sebagai kesesat pikiran yang terjadi pada kaum Trinitarian, termasuk yang terjadi pada Pak Deki. Sesat pikir. Kenapa saya katakan sesat pikir? Begini, Trinitarian berpikir atau berpandangan bahwa Allah itu adalah satu di dalam tiga pribadi. Jadi satu Allah di dalam pribadi Bapa, dalam pribadi Anak, dalam pribadi Roh Kudus. Jadi kalau saya bertanya, apakah Bapa itu adalah Allah? Maka Trinitarian akan berkata, ya, Bapa adalah Allah. Kalau saya bertanya, apakah Anak, yaitu Yesus adalah Allah? Mereka juga akan katakan Anak atau Yesus adalah Allah. Demikian juga dengan Roh Kudus. Jadi mereka meyakini bahwa Allah itu satu, tetapi pribadinya ada tiga. Nah, ini adalah salah satu bentuk sesat pikir. Nah, kenapa saya katakan sesat pikir? Begini. Ini bukan hal yang dinyatakan di Alkitab. Statement satu Allah dalam tiga pribadi itu bukan hal yang dinyatakan oleh Alkitab. Itu adalah hasil olah logika mereka. Tetapi anehnya, hasil olah logika itu tak mampu dipahami dengan logika yang waras. Tak bisa dilakukan secara konsisten dengan logika yang sehat. Itu sebabnya saya katakan itu sebagai sesat pikir. Saya akan memberikan penjelasan mengapa saya mengatakan itu sebagai sesat pikir. Saya akan sajikan dalam analogi. Ya. Kalau mereka mengatakan satu Allah dalam tiga pribadi, perhatikanlah analogi ini. Jika pada saat yang sama, saya menikahi yang pertama Brenda Manurung, ya, dia berasal dari Sumatera Utara, suku Batak. Lalu pada saat yang sama, saya juga menikahi Anne Ong, ya, Anne Ong itu berarti keturunan Cina. Satu lagi saya menikahi Rachel Talesu, yaitu orang Manado atau orang Kupang barangkali begitu. Maka saya tidak bisa mengatakan bahwa saya punya satu istri, tapi tiga pribadi. Saya akan dipukuli orang, saya akan ditertawakan orang kalau saya berkata begitu. Ya. Tiga pribadi yang saya peristri, itu membuat saya menjadi pelaku
poligami. Karena saya mempunyai 3 istri, bukan 1 istri. Ya. Nah, kalau saya kembalikan kepada formulasi Allah Tritunggal, yang mempunyai katanya 1 Allah tapi 3 pribadi, dengan masing-masing adalah Allah, maka itu adalah penyangkalan atas logika yang sehat. Logika yang sehat akan berkata kalau Allah adalah Bapa, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah juga Allah, di mana Bapa bukan Anak, dan Anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa, maka logika yang waras akan berkata Allah itu ada 3. Jadi saya sudah membuktikan bahwa 3 Allah dalam 1 pribadi adalah kesesatan dalam berpikir. Baik. Lalu ada yang berpikir begini. Banyak yang mengupayakan untuk merekayasa kata ehad. Ya, kata ehad itu direkayasa, ditafsir ulang, dijungkir balik untuk memenuhi hasrat teologinya supaya cocok bahwa Allah itu 3 pribadi. Satu upaya yang sebetulnya sia-sia. Tetapi baik, kita akan bahas dan kita tunjukkan kesia-siaan itu. Biasanya diambil ayat yang menunjukkan bahwa seorang suami dan seorang istri itu kalau sudah menikah mereka menjadi 1 daging. Ehad daging. Nah, kaum Trinitarian biasanya menyimpulkan atau menggunakan ayat itu sebagai alat yang dikira ampuh untuk menunjukkan bahwa ehad itu kesatuan, begitu. Ya, padahal sebetulnya itu keliru. Kelirunya bagaimana? 1 daging adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa daging, ya tanda kutip ya, dagingnya jumlahnya cuma 1. Jadi 1 daging, kata 1 di dalam frasa 1 daging itu bukan menunjukkan kesatuan, tetapi betul-betul adalah 1, yaitu daging, ya tanda kutip. Kenapa saya pakai tanda kutip? Karena itu adalah ungkapan, bukan makna yang sesungguhnya. Jadi dagingnya cuman 1. Jadi 1 di dalam bahasa Indonesia sama persis dengan ehad di dalam bahasa Ibrani. Jadi tidak perlu sok-sok Ibrani kemudian merekayasa kata 1 dengan berbagai macam cara. Tidak perlu. 1 itu ya sama dengan ehad, sama dengan one, sama dengan heis dalam bahasa Yunani. Tidak ada permasalahan. Saya ambil contoh yang lain. Ada kata 1 tandan anggur. Ya, 1 di situ adalah ehad. 1 tandan anggur itu menunjukkan tandannya itu jumlahnya 1. Ya. Jadi bukan kesatuan tandan, tapi tandannya itu memang jumlahnya hanya 1. Bahwa di dalam 1 tandan itu terdiri dari beberapa butir anggur, ini kasus yang berbeda. Nah, kalau saya kembalikan ke analogi yang saya buat tentang 1 tandan anggur dengan satunya Allah versi Trinitarian, coba Anda perhatikan. Versi Trinitarian mengatakan Bapa adalah Allah. Jadi Bapa sendirian itu Allah. Yesus sendirian itu juga Allah. Roh Kudus juga Allah. Nah, kalau saya kembalikan ke 1 tandan anggur, apakah anggur yang sebiji sendiri berdiri itu disebut 1 tandan? Tentu tidak, bukan?
anggur itu baru bisa disebut satu tandan kalau dia sudah berkumpul dengan teman-temannya, membentuk satu tandan, berkumpul dalam satu batang begitu. Barulah itu bisa disebut satu tandan. Kalau berdiri sendiri-sendiri, butir per butir, itu tidak bisa disebut satu tandan. Nah, semestinya kalau konsisten menerapkan logika ini, pemahaman ini, maka kalau Bapa itu hanya sendiri, dia tidak bisa disebut Allah. Anak sendiri juga tidak bisa disebut Allah. Baru bisa disebut Allah kalau mereka bertiga itu bergabung. Ya, seperti Google Five. Ya, setelah bergabung baru bisa membentuk robot yang hebat itu. Begitu. Jadi, dua hal sudah saya tunjukkan bagaimana sesat pikirnya Trinitarian ini mengatakan Allah adalah satu tetapi dalam tiga pribadi. Ya, itu kesesatan pikir atau bahkan lebih buruk bisa dikatakan itu kebohongan. Baik, kembali ke tanggapan dari Pak Deki. Tanggapan Pak Diki itu bisa Anda lihat di link yang saya sebutkan di bawah ini ya. Supaya Anda bisa tahu bahwa saya tidak mengarang-ngarang, Anda bisa klik link yang saya sebutkan di bawah ini. Pak Diki mengatakan bahwa Unitarian itu menggunakan Ulangan 6 ayat 4 sebagai dasar keyakinan untuk mengklaim diri sebagai Unitarian. Ya, ini tidak terlalu benar, walaupun juga tidak terlalu salah. Kenapa saya katakan demikian? Saya akan menunjukkan porsi yang sesungguhnya. Unitarian atau saya menjadi Unitarian itu bukan karena pengakuan Israel. Ya, bukan karena Ulangan 6 ayat 4. Unitarian atau saya menjadi Unitarian itu karena saya percaya kepada Yesus. Lah apa hubungannya Yesus dengan Ulangan 6 ayat 4? Hubungannya adalah karena Yesus menyatakan bahwa Ulangan 6 itu adalah benar. Maka karena Yesus yang adalah panutan Unitarian ini mengatakan Ulangan 6 ayat 4 adalah benar, maka saya pun akhirnya percaya bahwa Ulangan 6 ayat 4 yang adalah kredo atau pengakuan dari orang Israel ini pun tentunya juga benar. Jadi bukan karena orang Israel mengatakan hal itu lalu saya percaya, tetapi karena Yesus merekomendasi bahwa pengakuan Israel itu benar, maka saya pun percaya. Nah, di mana Yesus mengatakan Ulangan 6 ayat 4 itu benar? Di dalam kitab Perjanjian Baru, kalau kita lihat di Markus pasal yang ke-12, ketika Yesus ditanya hukum mana yang terutama, Yesus berkata, "Dengarlah hai Israel, Tuhan," yaitu Yahweh dalam hal ini, "Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yahweh Allah kita, Yahweh itu esa, kasihilah dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Jadi Yesus merekomendasikan Ulangan pasal 6 ayat 4 itu benar. Pada waktu itu Yesus sedang berbincang dengan ahli Taurat. Lalu ahli Taurat itu berkata, "Benar guru, dia esa. Dan tidak ada yang lain kecuali dia." Jadi
ahli Taurat itu menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Yahweh itu bukan kalian, yaitu Yesus dan Dia yang di atas sana, tetapi Dia, menunjuk kepada person yang ada di atas sana, di surga. Kemudian ahli Taurat itu juga menegaskan lagi ketunggalan Yahweh itu dengan berkata, tidak ada yang lain kecuali Dia. Jadi jelaslah dalam pembicaraan ahli Taurat itu, Yesus tidak termasuk ke dalam bilangan yang disebut sebagai Yahweh. Karena Yahweh itu dikatakan sebagai Dia oleh ahli Taurat, bukan kalian. Nah, itu adalah pernyataan ahli Taurat. Lalu apa tanggapan Yesus? Sekali lagi, saya ini percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus ini benar. Jadi kepercayaan saya bukan karena ahli Taurat, bukan karena orang Israel, tetapi karena pengakuan Yesus. Nah, terhadap penjelasan ahli Taurat itu, Yesus berkata, betapa bijaksananya jawab orang ini. Apa artinya Yesus mengatakan betapa bijaksana? Itu artinya bahwa Yesus membenarkan apa yang dikatakan ahli Taurat itu. Bahwa Yahweh itu adalah Dia yang di atas sana. Bahwa Yahweh itu hanya Dia yang di atas sana dan tidak ada yang lain. Artinya Yesus sama sekali tidak mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah Yahweh. Itu sebabnya kalau ada yang mengatakan Yahweh itu adalah Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus, maka ajaran seperti itu tidak sesuai dengan klarifikasi yang diberikan oleh Yesus. Jadi kembali kita kepada pengakuan Yesus bahwa Yahweh itu esa, Yahweh itu hanya satu, dan ditegaskan oleh ahli Taurat tidak ada yang lain lagi, yaitu Dia yang di atas sana. Nah, dalam kesempatan yang lain, Yesus menegaskan begini, Yohanes 8 ayat 54. Yesus menegaskan begini, Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu menyebutnya Allah kami. Jadi, Yesus tahu bahwa orang Israel itu punya Allah, yaitu Yahweh. Lalu kembali Yesus menegaskan bahwa yang disebut dengan Yahweh itu bukan dirinya, tetapi Bapa. Bapaknya itulah Allahnya Israel, yaitu Yahweh. Itu sebabnya ketika Yesus berdoa di Yohanes 17 ayat 3 dicatat, Yesus pun berkata, Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Itu sangat jelas. Jadi tidak ada kemungkinan lain. 0% kemungkinannya kalau ada Allah lain selain Bapa. Ini kalau orang yang meyakini Yesus itu berkata benar, ya. Kalau orang itu meragukan kata-kata Yesus, ya terserah saja, bisa saja mengatakan, ya Bapa itu satu-satunya Allah, tapi Yesus juga Allah, dan itu terserah. Orang itu berarti tidak percaya pada pengakuan Yesus. Dan orang yang tidak percaya pada penjelasan Yesus, semestinya jangan mengaku diri sebagai Kristen, pengikut Kristus. Kan begitu? Ya, baik. Saya akan lanjutkan. Di dalam Ulangan ayat 6,
Ulangan 6 ayat 4 yang mengatakan Yahweh Allah kita, Yahweh itu Esa, ya. Kata Esa sudah kita bahas tadi, bahwa tidak ada yang lain kecuali Bapaknya Yesus. Ya. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang lain tentang kata Yahweh. Ya. Pak Deki mengklaim bahwa Yahweh itu bukan hanya Bapak, ya, bukan hanya satu pribadi, tetapi ada pribadi lain yang disebut sebagai Yahweh juga. Dan di dalam penjelasan itu yang diucapkan, yang dianggap sebagai Yahweh adalah malaikat Yahweh atau malak Yahweh. Nah, mari kita bahas ya. Benarkah malak Yahweh itu adalah Allah Yahweh? Nah, Pak Diki beralasan karena malak Yahweh itu menyampaikan firman berkata, Akulah Yahweh. Maka Pak Diki menyimpulkan malaikat Yahweh itu adalah Yahweh. Saudaraku, malaikat Yahweh itu bukan Yahweh itu sendiri. Yahweh itu bukan malaikat, Yahweh ya Yahweh. Malaikat itu adalah utusannya Yahweh. Nah, lalu kenapa utusan Yahweh itu berkata, Akulah Yahweh? Perlu dipahami dengan benar, ketika terdengar firman Akulah Yahweh atau sejenisnya, malaikat itu tidak menampakkan diri sebagai malaikat, ya. Lalu ya anggaplah saya ini malaikat Yahweh-nya, lalu malaikat itu tidak berkata Akulah Yahweh. Bukan begitu. Jika malaikat Yahweh menyampaikan pesan itu dengan cara seperti itu, ya maka saya bisa pahami, oh itu malaikat Yahweh berarti Yahweh sendiri. Tetapi kasusnya tidak begitu. Ketika menyampaikan firman-Nya Allah, malaikat Yahweh itu tidak terlihat. Jadi para penerima firman itu hanya tiba-tiba mendengar suara, apakah itu dari langit, apakah itu dari semak yang keluar apinya, apakah itu dari tempat lain. Para penerima firman itu hanya mendengar suara, Akulah Yahweh Allahmu. Jadi tidak ada sosok pribadi yang dilihat oleh penerima firman, yang kemudian sosok atau pribadi itu menunjuk dirinya sebagai Yahweh. Tidak ada itu. Yang ada adalah tiba-tiba dari langit atau dari semak yang keluar apinya terdengar suara, Akulah Yahweh Allahmu. Jadi sama sekali pesan itu tidak menunjukkan bahwa malaikat Yahweh adalah Yahweh. Justru di sini menunjukkan malaikat Yahweh adalah utusannya Yahweh. Dengan demikian, klaim yang dikatakan bahwa malaikat Yahweh adalah Yahweh itu sendiri adalah gugur, sudah batal. Jadi saya harap argumen seperti ini tidak diajukan lagi oleh siapapun, karena hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Ya. Yahweh itu ya Yahweh, Yahweh itu bukan malaikat Yahweh. Malaikat itu adalah utusan Yahweh. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab, terutama kitab Perjanjian Baru, yaitu setelah para penulis ini mendapatkan klarifikasi dari Yesus, maka benderang dinyatakan di Alkitab bahwa sebetulnya yang berfirman itu adalah
malaikat Yahweh. Bukan Yahweh itu sendiri. Di mana ayatnya? Mari kita lihat. Yang pertama kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 53. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 53. Saya bacakan. Kisah 7 ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Jadi, apa bunyi hukum Taurat itu? Ya, hukum Taurat itu kan banyak ya. Tetapi salah satu bunyi hukum Taurat itu adalah Akulah Yahweh Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Firman itu adalah hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Jadi sekalipun malaikat itu berkata, Akulah Yahweh, jangan ada Allah lain di hadapanku, maka bukan berarti malaikat itu adalah Yahweh. Tetapi malaikat itu sedang menyampaikan ucapannya Yahweh. Ayat yang lain. Galatia 3 ayat 19. Galatia pasal yang ketiga ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Perhatikan ini. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jadi hukum Taurat itu yang sampai kepada Musa tidak didengar langsung oleh Musa dari Allah, tetapi dari malaikat-malaikat yang adalah pengantara Allah. Sekali lagi, ketika malaikat itu menyampaikan, Akulah Allahmu, Akulah Yahweh Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Anda boleh lihat itu di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Tidak perlu dikatakan firman Yahweh. Lalu malaikat itu berkata, Yahweh berkata bahwa dialah Allah. Tidak perlu berkata begitu. Karena Musa memang tidak melihat sosok apapun. Yang dilihat Musa, yang didengar Musa adalah suara yang tiba-tiba keluar dari langit atau entah dari mana, yang mengatakan, Akulah Yahweh Allahmu, jangan ada Allah lain. Jadi disampaikan oleh malaikat. Tetapi bukan berarti malaikat itu adalah Yahweh. Anda bisa lihat lagi di Ibrani 2 ayat 2. Supaya Anda mantap ya. Ibrani 2 ayat 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, ya, dan seterusnya. Jangan ragu. Firman Allah itu sampai kepada para nabi melalui malaikat. Bukan didengar langsung dari Yahweh sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata, para nabi itu akan diajar oleh Allah, oleh Bapa. Itu bukan berarti para nabi itu melihat Allah. Bahkan suaranya pun belum pernah kamu dengar. Itu kata-kata Yesus. Jadi selama ini yang dilihat dan didengar itu siapa? Itu adalah perantaranya Allah. Baik, saya akan membahas yang lain. Jadi kita sudah buktikan bahwa Malak Yahweh adalah Yahweh sendiri.
itu adalah ajaran yang keliru. Kemudian lagi kalau tadi berkata Yahweh itu 3 pribadi, setidaknya pribadi yang diusulkan sebagai salah satu Yahweh itu adalah sudah gugur. Ya, saya tambahkan sedikit. Kalau Yahweh itu ada 3 pribadi, maka Yahweh itu kan berkata, kami adalah Yahweh. Tapi tidak dikatakan begitu. Yang dikatakan, akulah Yahweh. Dan tidak ada yang lain. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke Elohim. Yahweh itu Elohim, Yahweh itu Echad. Ya. Tentang Yahweh sudah kita bahas. Kemudian tentang Echad juga sudah kita bahas. Sekarang kita kupas tentang Elohim. Elohim itu memang bentuk jamak. Tetapi Elohim itu punya 2 makna. Yang pertama adalah bentuk jamak yang biasa saja. Bentuk jamak biasa itu memang kata ganti yang menunjukkan pribadi yang jamak. Jadi gabungan dari beberapa El atau beberapa Eloah itu akan disebut dengan Elohim. Ya, ini bentuk jamak yang biasa. Tetapi Elohim itu juga punya bentuk jamak yang istimewa. Bentuk jamak yang istimewa itu kita kenal dengan istilah majestic plural atau plural of majestic. Nah, bentuk jamak istimewa ini adalah bentuk jamak, tetapi digunakan untuk pribadi yang tunggal. Jadi kalau tadi bentuk jamak biasa itu kata ganti untuk menunjukkan pribadi yang jamak. Tetapi kalau bentuk jamak yang istimewa ini, bentuk jamak yang digunakan untuk pribadi yang tunggal. Ya, ada perbedaan. Sekarang kita lihat. Elohim ini sebagai bentuk jamak yang istimewa, majestic plural, ditujukan kepada mereka yang disebut sebagai atau yang dianggap sebagai yang maha tinggi, yang maha kuasa. Jadi, kalau ada orang yang menganggap batu itu sebagai Allahnya, sebagai yang maha tinggi baginya, anggap saja demikian, maka orang akan menyebut batu itu sekalipun jumlahnya hanya 1 sebagai Elohimnya. Contoh yang lain kita bisa temukan di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 33. 1 Raja-Raja 11 ayat 33. Di sana disebutkan Milkom itu Allahnya orang Amon. Jadi bangsa Amon menganggap Milkom sebagai Allah yang maha kuasanya. Maka Bani Amon, orang Amon menyebut Milkom sebagai Elohimnya. Walaupun Elohimnya itu hanya 1. Walaupun Milkomnya itu 1. Tetapi Milkom disebut sebagai Elohim, sebagai bentuk jamak. Tetapi pribadinya tunggal. Karena Milkom adalah Allah yang maha kuasa bagi orang Amon. Demikian juga dengan orang Moab. Orang Moab itu meyakini Kamos sebagai Allah yang maha tinggi baginya. Maka Kamos ini disebut Elohim bagi orang Moab. Ya. Jadi Kamos ini cuma 1 pribadi, tidak 3 pribadi, tidak 4 pribadi, tidak 10 pribadi. Kamos dan Milkom ini tunggal.
masing-masing disebut sebagai Elohim oleh penganutnya, oleh umatnya. Jadi, dari sini kita paham, Elohim disebut untuk menyatakan pribadi yang tunggal dalam arti majestic plural. Nah, kalau kita kembali ulangan 6 ayat 4 tadi, Yahweh adalah the supreme divinity bagi orang Israel. Yahweh ini satu, tidak ada yang lain. Yahweh ini tunggal. Maka Yahweh disebut sebagai Elohim. Jadi tidak beralasan kalau karena Yahweh disebut Elohim berarti Yahwehnya lebih dari satu. Ini kesimpulan yang kacau. Karena Yahweh itu hanya satu. Lalu sekarang kalau kita bertanya, apakah Yesus itu Yahweh? Nah, ini menarik. Apakah Yesus adalah Yahweh? Kita akan buka kalimat ayat Mika pasal 5 ayat yang ke-1. Mika pasal yang ke-5 mulai ayat 1. Maaf, saya bacakan ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Ya. Kalau berkata tentang Bethlehem Efrata dan seterusnya, pasti ini berbicara tentang Yesus. Saya akan lompat ke Mika 5 ayat 3. Maka ia akan bertindak, ya, Yesus akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Yahweh, dalam kemegahan nama Yahweh, Allahnya. Jadi, melalui Mika 5 ayat 1-3 itu, kita mengerti bahwa Yesus itu bukan Yahweh. Lalu Yahweh ini siapa? Yahweh ini adalah Allahnya Yesus. Jadi Yesus akan datang ke dunia membawa nama Yahweh, membawa kuasa Yahweh, Allahnya. Jadi jangan diputar balik. Yesus itu bukan Yahweh. Yesus adalah Dia yang datang dalam nama Yahweh. Nah, Dia yang datang dalam nama Yahweh itu bukan Yahweh itu sendiri, tapi Dia adalah wakilnya Yahweh, utusannya Yahweh yang diberi kuasa oleh Yahweh. Dengan demikian, sekali lagi, kalau ada yang berkata Yahweh itu lebih dari satu, lalu yang diajukan sebagai Yahweh yang kedua adalah Yesus, maka argumen itu gagal total. Itu berbenturan keras dengan pernyataan Alkitab. Nah, bagaimana dengan klaim bahwa Roh Kudus adalah Yahweh? Begini, kami meyakini bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa Allah. Ya, bukan pribadi tersendiri, bukan pribadi sempurna yang selain Bapa atau selain Anak. Nah, memang di dalam Alkitab seringkali disajikan dengan gaya personifikasi. Ya, personifikasi itu adalah gaya bahasa di mana sesuatu yang bukan makhluk hidup, bukan manusia, tapi diperlakukan sebagai manusia. Ya, bukan pribadi, tetapi diperlakukan sebagai pribadi. Bukan person, tetapi diperlakukan sebagai person. Nah, memang Roh Kudus ini sering dipersonifikasi dalam pernyataan di Alkitab.
Ya, Roh Kudus bisa didukakan, Roh Kudus bisa diutus, dan sebagainya. Tetapi, untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu bukan person, bukan pribadi tersendiri, maka cukup ditunjukkan satu peristiwa saja ketika Roh Kudus itu bukan pribadi. Maka itu sudah cukup untuk menggugurkan semua argumen bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya, saya ulang. Memang Roh Kudus itu sering dipersonifikasi. Tetapi untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus itu bukan person, cukup ditunjukkan satu ayat saja yang menunjukkan bahwa Roh Kudus bukan person, maka semua personifikasi tentang Roh Kudus itu langsung roboh. Ya, kalau personifikasi itu digunakan untuk menyatakan Roh Kudus adalah pribadi, maka langsung roboh dengan satu ayat yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi. Nah, di mana ayat yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi? Ayatnya, mari kita lihat. Di dalam, ini pernyataan Yesus sendiri. Sabar ya, saya belum siapkan, jadi saya mesti cari dulu. Ayatnya ada di Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia, yaitu Yesus, mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudaraku, jika Roh Kudus itu adalah pribadi, bagaimana Roh Kudus itu bisa dibagi-bagi? Ya, Yesus berkata ini kepada para rasul. Pernyataan ini ditujukan kepada para rasul. Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Lalu ayat yang lain. Sabar saudaraku. Sayang sekali saya belum menyiapkan hal ini ya. Tapi baik. Dalam Lukas 1 ayat 15 dikatakan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi Yohanes yang dinyatakan di Lukas ini akan penuh dengan Roh Kudus. Lalu ayat yang lain, Lukas 1 ayat 41, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lukas 1 ayat 67, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Saudaraku, bagaimana mungkin Roh Kudus itu bisa dibagi-bagi kalau dia pribadi? Yohanes, anak yang akan dilahirkan oleh Zakaria, akan dilahirkan oleh Elisabet, disebut sebagai penuh dengan Roh Kudus. Elisabet, ibunya Yohanes, juga penuh dengan Roh Kudus. Zakaria, bapaknya Yohanes, juga penuh dengan Roh Kudus. Jika Roh Kudus itu adalah satu pribadi, bagaimana mungkin Roh Kudus itu ada di Yohanes, Roh Kudus itu ada di Zakaria, Roh Kudus itu ada di
Elizabeth. Jika Roh Kudus itu adalah pribadi, bagaimana Roh Kudus itu bisa ada di murid-murid Yesus yang 11 orang itu? Roh Kudus itu bukan pribadi, itu adalah kuasa Allah. Itu sebabnya kuasa Allah itu bisa ada pada siapapun. Karena pada dasarnya Roh Kudus itu adalah kuasa Allah yang akan diberikan kepada siapapun yang mau menurut kepada kehendak Allah. Jadi apakah Roh Kudus itu adalah Yahweh? Kalimat ini tidak tepat. Kalimat yang tepat itu adalah Roh Kudus ini adalah miliknya Yahweh. Saudaraku, saya rasa penjelasan ini cukup untuk menjelaskan atau membahas Ulangan 6 ayat yang keempat.